Jadi begitu juga kalau selesai wudhu, selesai mandi, kemudian kita ragu, aku mang wis niat apa durung? Tidak masalah. Menurut pendapat yang kuat di kitab Tuhfatul Muhtaj. Jadi tidak mau niat, mau lupa apa, niat pun yang dikatakan paling kuatnya rukun. Kalau wudhunya sudah selesai, kalau mandinya selesai, kamu baru ragu, wis mari adus, wis mari wudhu baru ragu. Bagaimana hukumnya? Tidak masalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka anta al-alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli bijahin nabi wassahbi wal ali. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin. Far'un law syakkal mutawaddi'u awil mughtasilu fi tadhiri udwin qabla al-faraghi min wudu'ihi aw ghuslihi tahharahu wa kadha ma ba'dahu fil wudu' aw ba'dal faraghi min duhrihi lam yu'athir walau kana syakku fin niyyati lam yu'athir aidan alal aujah kama fi syarhil minhaj li syekhina. Naam. Sekarang kita membahas tentang kalau ada kasus seorang ketika wudhu atau mandi kemudian dia ragu ada anggota badan yang belum dibasuh tapi belum selesai. Bagaimana hukumnya? Far'un, cabang pembahasan. Lau syakka, seandainya ragu. Ini pelan-pelan ya, agak rumit sedikit. Lau syakka, seandainya ragu. Al-mutawaddi'u, siapa itu? Orang yang berwudu. Awil mughtasil, atau orang yang mandi. Fi tadhiri udwin, di dalam toharonya satu anggota badan, qablal faraghi min wudu'ihi, sebelum selesai dari wuduknya, qablal faraghi min wudu'ihi, sebelum selesai dari wuduknya, au ghuslihi, ataupun mandinya. Ini jawabnya, tahharahu, maka dia membasuhnya kembali atau mensucikannya kembali. Wa kadza ma ba'dahu fil wudu, begitu juga anggota badan setelahnya di dalam wudu, karena di dalam wudu ada tartib. Jadi begini kasusnya. Supaya kalian paham sebelum nanti kita ringkas di papan tulis. Ada orang wudu atau ada orang mandi, wudunya belum selesai, mandinya belum selesai, kemudian dia ragu, misalnya wudhu ya, dia sudah sampai mengusap kepala, kemudian dia ragu, tadi yang kiri sudah saya basuh apa belum ya, tadi saya sudah membasuh tangan apa belum. Bagaimana hukumnya? Karena wudhunya belum selesai, maka dia membasuh yang ragu itu tadi, mengulangi lagi. Misalnya wudhu itu apa saja rukunnya? Misalnya kita contohkan di wudhu dulu ya.
Karena wudhu ini nanti ada tertib, beda dengan mandi. Kalau mandi tinggal dia basuh aja karena tidak ada tertib. Kalau wudhu nanti misalnya orang membasuh kaki terakhir. Kemudian syakka, dia ragu tadi sudah membasuh tangan apa belum. Tapi wudhunya belum selesai ini. Ini kasus pertama, wudhunya belum selesai. Bagaimana hukumnya? Maka wajib bagi dia untuk membasuh tangan karena tangan tadi ragu. Wa kadza ma ba'dahu fil wudu. Ini bedanya sama mandi nanti. Begitu juga anggota badan setelahnya. Setelah membasuh tangan. Artinya apa? Berarti dia ngulangi juga setelah membasuh tangan dia juga mengusap kepala. Baru membasuh kaki. Paham? Nah, kenapa kok begitu? Karena ada tertib. Di wudhu itu ada tertib. Jadi gak iso misalnya, oh saya tadi lupa tangan. Berarti tangan aja saya ulang, mengusap kepala tidak usah, enggak bisa. Karena ada tertib. Berbeda kalau mandi. Di mandi ente mau basuh mana aja boleh. Mau kepala dulu, mau kaki dulu, mau tangan dulu. Makanya enggak ada anggota setelahnya. Misalnya kamu mandi, ini bedanya ya. Kamu mandi, terus kamu belum selesai mandi, koyo emang pinggul saya belum saya siram, maka siram aja. Kenapa? Nggak ada tertib. Apa bedanya sama wudhu? Kalau sama wudhu, kalau seandainya anggota badan yang lupa, maka yang setelahnya juga diulang. Kenapa harus diulang? Karena di wudhu ada tertib. Paham tum? Ini sama sebetulnya, cuma bedanya kalau di wudhu ada tertib. Makanya di sini dikatakan, ditambahkan sama beliau, wa kadza ma ba'dahu fil wudhu. Begitu juga anggota-anggota badan setelahnya, maksudnya setelah yang ragu di basuh itu tadi. Understand? Semoga-moga paham lah, ini pelan-pelan. Ini kasus kalau belum selesai wudhu atau belum selesai mandi. Jadi balik mana? Yang belum dibasuh, di wudhu dibasuh anggota yang ragu, begitu juga anggota-anggota yang setelahnya. Understand? Kalau di mandi tidak usah, kalau ragu ya dibasuh aja karena tidak ada tertib. Nah, sekarang itu sampai di situ nanti koma ya. Wa kadza ma ba'dahu fil wudu koma atau titik, bisa kamu katakan titik. Ini sebelum selesai wudhu, sebelum selesai mandi sudah kita bahas. Gimana kalau sudah selesai wudhunya, sudah selesai mandinya? Ini yang banyak terjadi ini. Nah, berikutnya sama kasusnya, dia ragu belum membasuh salah satu anggota badan. Tapi wudhu'e wis mari, tapi mandinya wis mari. Bagaimana hukumnya? Berbeda. Kalau yang tadi yang pertama hukumnya toharahu. Kalau setelah mandi sudah selesai mandinya, sudah selesai wudhunya, maka hukumnya berbeda. Makanya dikatakan di sini au ba'dal faraghi min tuhrihi, atau setelah selesai dari sesucinya, selesai dengan sesucinya, artinya apa? Selesai mandi, selesai wudhu. Lam yu'asir, itu tidak masalah. Tidak masalah. Jadi kamu gini, sudah wudhu selesai, masuk kaki selesai. Kamu habis dari tempat wudhu, kamu masuk masjid, kemudian baru ragu, aku mang tanganku wis tak basuh apa belum? Tidak masalah. Tidak masalah. Kenapa? Karena wudhunya sudah selesai. Begitu juga mandi. Ini bedanya belum selesai ataupun sudah selesai. Ini kamu harus teliti sedikit. Nanti kita tulis di papan kalau sudah. Wa kadza walau kana syakku, walaupun adanya keraguan itu fin niyati, berada di dalam niat. Jadi misalnya selesai wudhu atau selesai mandi kamu ragu, aku mang wis niat apa durung? Maka dikatakan di sini lam yu'athir. Pokoknya mandinya yakin tapi niatnya belum, maka apa? Kalau mandinya sudah selesai, wudhunya sudah selesai, juga lam yu'athir, tidak masalah. Karena wudhunya selesai dan mandinya sudah selesai. Alal aujah, menurut pendapat yang dikuatkan.
Alal auja menurut pendapat yang dikeluarkan kama fi syarhil minhaj sebagaimana diterangkan di dalam saranya minhaj. Saranya minhaj yang dimaksud di sini adalah li syaikhina karangan guru kami Ibn Hajar Al-Haytami. Nama kitabnya Tuhfatul Muhtaj. Nama kitabnya Tuhfatul Muhtaj. Sarah minhaj itu sarah minhaj yang paling kuat. Nah, sekarang kalau jadi mufti Syafi'i pegangannya mutaakhirin pegangannya Tuhfatul Muhtaj. Terutama orang Hadramaut, orang Indonesia, orang-orang Dagestan itu Tuhfatul Muhtaj. Itu kalau kamu mau jadi mufti harus menguasai itu. 4 jilid saranya minhaj. Karangan siapa? Ibn Hajar Al-Haytami. Itu angel itu. Kalau mau syarah minhaj yang gampang ada namanya Mughni Muhtaj. Itu untuk pembelajar seperti kita enak baca Mughni Muhtaj karangannya Khatib Syarbini. Imam Khatib Syarbini. Ada juga Nihayatul Muhtaj karangannya Imam Romli. Syarahnya minhaj ada sekitar 80-an. Ono Qutul Muhtaj, ono Ajalatul Muhtaj. Ono karangannya Imam Mahalli itu kan Zuraghibin. Ada sekitar 80 lebih. Yang dicetak sekitar separuhnya mungkin. Separuhnya masih makhtutat berupa manuskrip. Jadi di minhaj itu kenapa disarai banyak ulama Syafi'iyah? Karena di dalam minhaj itu mengandung 70.000 masalah mantuqan wa mafhuman yang tersurat dan yang tersirat. Secara mantuk ataupun mafhum. Udah, pokoknya kamu ngerti ono kitab jenenge Tuhfatul Muhtaj. Saranya Minhajut Talibinnya Imam Nawawi. Jadi Imam Nawawi punya kitab Minhajut Talibin. Disarai banyak ulama, termasuk sarah yang paling top saranya Ibn Hajar Al-Haytami judulnya apa? Tuhfa. Tuhfatul Muhtaj 4 jilid. Cetakan yang baru ada di Jamal itu kamu mau lihat 10 jilid itu cetakan terbaru bagus. Yang nahqiq orang Dagestan. Dagestan itu sekarang masuk Rusia. Negaranya Habib Nurmagomedov siapa? Petarung MMA itu. Habib Nurmagomedov. Ya itu rumahnya sana Dagestan. Itu madzhabnya Syafi'i. Jadi bagus sekali, tapi harganya juga bagus. Kalau kamu beli Tuhfa yang 4 jilid paling larang 600-700 sewu. Yang 10 jilid 3,5 juta sampai 4 juta. Tapi tidak ada murah ilmunya, semuanya ilmu mahal. Itu kalau kamu menjadi mufti. Saya punya guru hampir hafal itu Tuhfa. Namanya Syekh Muhammad Ali Al-Khatib, masih hidup. Hampir hafal. Karena dia sudah lebih 40 tahun ngajar Tuhfa. Jadi Tuhfa itu kayak ngapal Fatihah. Jadi dia Tuhfanya itu pinggir-pinggirnya itu penuh tulisan kecil-kecil. Itu kalau beliau wafat insya Allah nanti ada cetak. Sekarang kita pinjam aja nggak boleh sama beliau. Saya Muhammad bin Ali Al-Khatib yang gantikan Habib Ali Masyhur. Kemarin kakaknya Habib Umar yang meninggal, Mufti Tarim itu diganti sekarang sama guru kita saya Muhammad Ali Al-Khatib Mufti Tarim. Alhamdulillah saya juga baca minhaj ini, kitab minhaj dari beliau. Sebagian bab muamalat pada beliau. Masih hidup. Jadi begitu juga kalau selesai wudhu, selesai mandi, kemudian kita ragu aku mang wis niat apa durung. Enggak masalah. Menurut pendapat yang kuat di kitab Tuhfatul Muhtaj. Jadi enggak mau niat, mau lupa apa, niat pun yang dikatakan paling kuatnya rukun. Kalau wudhunya sudah selesai, kalau mandinya selesai, kamu baru ragu. Wis mari adus, wis mari wudhu baru ragu. Bagaimana hukumnya? Tidak masalah. Hukumnya tidak masalah. Nah, ini jadi kita ringkas begini. Kalau kita mau ringkas begini. Syakka fi ghusli al-a'dha atau sebagian anggota dibagi jadi 2.
Ini semua ya fil wudu ataupun husul sama aja. Cuma tadi bedanya kalau di wudu ragu, maka yang ragu dibasuh begitu juga setelahnya karena ada tertib. Ataupun al husul sama aja, cuma bedanya ada tertib. Jadi wudu nek diulangi misalnya tangan, ya berarti otomatis mengusap kepala diulangi karena harus tertib. Kalau lupa membasuh wajah, ya membasuh wajah kemudian mengusap kepala, tangan juga semuanya diulangi karena ada tertib. Oke. Dibagi jadi dua. Qoblal faragh, sebelum selesai wudu, sebelum selesai mandi. Yang kedua yang B, ba'dal faragh, setelah selesai. Nah, kalau wudunya belum selesai, mandinya belum selesai, kemudian dia ragu, sepertinya ada anggota badan yang belum saya basuh, maka wajib bagi dia untuk membasuh. Makanya dikatakan jawabnya di sini taharahu. Mandi wudu sama saja, tapi kalau wudu ada konsekuensi karena ada tertib, maka otomatis anggota-anggota setelahnya juga dibasuh. Kalau badal faragh, setelah selesai mandi, setelah selesai wudu, baru dia ragu, maka hukumnya lam yu'assir, walaupun diniat. Lam yu'assir, tidak masalah, karena wudunya sudah selesai, mandinya pun sudah selesai. Walaupun diniat menurut pendapat Ibn Hajar di dalam kitab Tuhfah. Understand? Ya, kira-kira kesimpulan ringkasnya seperti itu. Jadi kita bagi jadi dua. Ragunya itu kapan datangnya ragu itu? Sebelum selesai wudu atau mandi atau setelah selesai. Kalau sebelum selesai dia toharohu. Wa kada ma ba'dahu fil wudu. Kalau fil wudu ada konsekuensi, karena dia ada tertib. Maka dia juga setelahnya juga dibasuh. Nanti ada catatan kecil lagi setelah ini. Sampai di sini ada pertanyaan? Faham? Fahimtum? Fiko faham? Saya coba kamu tak. Ada orang, Fiko ini pertanyaan. Ada orang ketika wudhu mau basuh kaki. Mau basuh kaki berarti sudah selesai wudhu apa belum? Belum. Kemudian dia lupa. Tadi aku sudah basuh wajah apa belum? Apa mana niat yo? Niat ya jelas. Berarti kan start awal kalau wudu. Karena wudu itu niat itu bareng dengan membasuh wajah. Otomatis dia harus balik lagi ke wajah. Begitu juga anggota-anggota setelahnya. Kalau mandi apa bedanya? Karena mandi tidak ada tertib. Ya sudah, kalau dia lupa dan mandinya belum selesai, maka yang tadi lupa itu atau ragu itu tadi, itu aja yang dibasuh. Wallahu a'lam. Ini kalau sebelum selesai. Kalau sudah selesai tidak ada masalah. Walaupun diniat menurut pendapat yang kuat sebagaimana dikatakan oleh Ibn Hajar di kitabnya Tuhfatul Muhtaj Syarah Minhaj. Nanti dikiaskan dengan orang kalau sholat lupa baca Fatihah tetapi dia mau rukuk sudah. Bagaimana? Ini habis ini ada keterangannya. Saksikan, ojo bingung-bingung. Muka-muka diberi kepahaman. Jajane iku dumen iku mang dari selamatan Rebo Wekasan. Nanti sekarang aja biar tertib. Nanti kamu lebih nggak tertib. Jadi satu aja yang berdiri dumen. Dan yang lain konsentrasi. Nanti rebutan iku. Sing gede-gede tok sing oleh. Sekarang rasa dumen. Satu baris ini, satu baris sana. Muka-muka keduman kabeh. Jangan dilihat jajannya, tapi insya Allah barokah donga ya. Dumen sekarang. Kamu bagi sekarang. Nanti tambah kacau itu kalau nanti. Sekarang nggak apa-apa. Nah, perhatikan. Lam yu'assir aidan 'alal auja kama fi sarhil minhaj li syaikhina. Syaikhina di sini adalah Ibn Hajar Al-Haytami. Ahmad Ibn Hajar Al-Haytami, namanya Ahmad. Wa qala, dan berkata Ibn Hajar di kitabnya ini namanya Tuhfah itu tadi,
Fihi di dalam kasus ini qiyasu ma ya'ti dikiaskan terhadap masalah yang akan datang atau kasus yang akan datang. Fisyakki di dalam kasus orang yang ragu, fisyakki di dalam keraguan ba'dal fatihati setelah membaca Fatihah wa qabla ruku dan sebelum ruku. Annahu bahwasannya, nah ini kiasnya ya. Jadi nanti begini, saya terangkan dulu sebelum kita baca. Kalau dalam kasusnya begini, orang sudah baca Fatihah, kemudian mau ruku, kate ruku, Allah kate ruku ini dia ragu. Mau ruku begini, dia ragu. Aku mang wis maca Fatihah apa durung? Bagaimana hukumnya? Hukumnya harus mengulangi membaca Fatihah. Kalau dia ragu semua Fatihah belum dibaca. Mau ruku. Wis maca Fatihah apa durung? Ya jangan ruku dulu, baca Fatihah dulu. Bismillahirrahmanirrahim sampai selesai. Beda kasus kalau sebagian saja. Dia yakin sudah baca Fatihah tapi dia ragu, apakah 7 ayat tadi? Apa enggak 6 ayat ya? Ada walad dolinnya apa enggak tadi? Kata ruku. Dia yakin sudah baca Fatihah tapi dia ragu, apakah semuanya atau sebagian? Kalau sebagian maka dianggap tidak masalah, langsung aja ruku. Yang disuruh balik membaca Fatihah kalau dia ragu semuanya. Ragu semuanya. Kalau mau ruku, aku mang wis maca Fatihah, tapi jangkep apa gak yo? Itu enggak masalah, ruku saja. Nanti dikiaskan sama yang ini tadi. Kiasnya di mana? Ternyata pembahasan yang kita bahas tadi sebelum kita baca di kitabnya. Ternyata pembahasan yang kita bahas tadi itu kalau ragu dalam satu anggota badan full. Ragu tidak membasuh tangan, dia balik membasuh tangan. Berbeda kasus kalau lupa sebagian. Tadi saya sudah membasuh tangan tapi kabeh apa gak ya? Kabeh apa? Gak. Dia yakin sudah basuh tangan tapi apakah sikunya tadi kena apa enggak? Itu enggak masalah. Dikiaskan sama orang yang ragu membaca Fatihah sebelum ruku. Bagaimana orang yang ragu sudah baca Fatihah sebelum ruku? Hukumnya tafsil. Kalau dia ragu membaca Fatihahnya semuanya, maka dia wajib membaca Fatihah lagi. Tapi kalau dia yakin membaca Fatihah tapi ragu sebagiannya, tidak masalah, langsung aja ruku. Nah, ini juga nanti di sini juga sama. Yang saya terangkan tadi persis, cuma harus satu anggota badan. Tapi kalau sebagian wajah, sebagian tangan, sebagian kepala. Nah, apalagi kepala kan sebagian, tidak ada masalah. Kenapa? Karena itu dianggap kecil peluangnya untuk tidak dilakukan. Karena orang itu rata-rata nek wis wudu ya berarti kabeh wis dilakukan. Jadi asal bukan sebagian. Kalau asal dia mengulangi semuanya kayak Fatihah itu. Kalau sebagian sudah dianggap berarti dia sudah baca Fatihah seluruhnya. Itu dikiaskan juga di sini. Makanya kan ini Ibn Hajar mengiaskan kasus ini dengan kasus orang yang ragu sebelum ruku apakah sudah baca Fatihah atau belum. Wallahu a'lam. Oke, kita baca. Annahu law syakka, annahu bahwasannya law syakka seandainya ragu ba'da udwin setelah membasuh sebagian anggota badan fi asli ghuslihi di dalam asal pembasuhannya. Artinya asal pembasuhannya itu seluruhnya dia lupa, seluruhnya dia ragu. Tangan kah? Kabeh. Wajah semua. Tapi kalau misalnya cuma gini tok ragunya, tadi saya sudah basuh tangan, cuma apakah kena semua apa enggak? Nah ini enggak masalah.
Dikiaskan sama sholat itu tadi. Kalau ragu Fatihah ya harus baca Fatihah. Tapi kalau dia yakin baca Fatihah, tapi hanya sebagiannya yang sudah saya baca apa belum, yang ragu sebagiannya, itu tidak masalah. Makanya dikatakan di sini fi asli ghuslihi lazimahu i'adatuhu. Kalau asal semuanya itu dia ragunya semuanya, satu anggota badan ragu semua, maka wajib mengulanginya seperti tadi. Lazimahu i'adatuhu, maka wajib bagi dia i'adatuhu untuk mengulangnya. Au ba'duhu, atau yang ragu itu hanya sebagian a'dha, sebagian udhu, sebagian anggota badan, seperti sebagian tangan misalnya, lam talzamhu, maka tidak wajib mengulanginya lagi karena hanya sebagian. Maka fal yuhmal kalamuhum al awwalu ala syakki fi aslil udwi la ba'dihi, maka hendaknya dibawa kalamuhum, perkataan para ulama tadi yang saya tulis di papan ini, yang qoblal faragh. Al awal yang pertama, ala syakki, di dalam kasus ragu, fi aslil udwi, di dalam asalnya anggota badan. Artinya asalnya anggota badan seluruh, bukan sebagian. La ba'dihi, bukan sebagian anggota badan. Wallahu a'lam. Wa sunnah lil mutawaddi, sudah bahas sunanul wudu. Jadi muka-muka paham. Jadi lebih rincinya yang qoblal faragh, kalau orang belum selesai wudu, belum selesai mandi, kemudian dia ragu ada anggota badan yang belum dibasuh, maka dia basuh. Begitu juga anggota-anggota setelahnya kalau di wudu. Itu tempatnya di mana? Kalau dia itu ragu di seluruhnya anggota badan. Misalnya tangan, ragu dia, tanganku mang wis tak basuh apa belum? Kepala tadi sudah saya usap apa belum? Wajah itu sudah saya usap apa belum? Seluruhnya. Itu baru dia mengulang. Tapi kalau sebagiannya, ini lebih rinci lagi. Gus, dia ragu. Dia ketika membasuh kaki, dia ragu, tanganku mang wis teles kabeh apa durung ya. Ini tidak masalah. Ini tidak masalah. Tidak harus kembali. Dikiaskan dengan apa? Dikiaskan dengan kasus orang yang mau ruku, kemudian dia timbul keraguan. Saya tadi sudah baca Fatihah apa belum? Maka kita lihat, kalau keraguannya di aslul Fatihah seluruhnya belum baca, maka dia wajib mengulangi baca Fatihah. Tapi kalau dia yakin sudah baca Fatihah, hanya ragu di sebagiannya, nah itu tidak usah. Dianggap dia sudah baca. Karena itu sangkaannya lebih kuat. Wallahu a'lam. Jadi ringkasnya begitu. Silakan barangkali ada pertanyaan sebelum masuk sunanul wudu. Moga-moga tadi keterangan yang barokah. Gak cukup ya jajane. Insyaallah yang enggak cukup nanti dapat bidadari di surga. Oh, akhirnya gak ono sing gelem jajan. Yang dapat jajan dapat dua-duanya. Kita minta sama Allah kan. Yang punya kan Allah Subhanahu wa taala. Kan ada yang bertanya di asrama putri itu, Gus, bagaimana caranya masuk surga yang paling gampang? Tahu kamu? Caranya masuk surga yang paling gampang apa? Ya minta sama yang punya surga, siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ngandalkan sholat, ngandalkan puasa, apa? Sholat iki ya wis koyo ngono iku. Poso iki ya wis koyo ngono. Cara sing paling gampang kalau kita mau masuk surga, minta yang punya surga. Minta Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Kalau nek iso bahasa Arab, ya Allah kok jenengan lebetaken kula ten surga. Jenengan lebetaken niki kalih santri-santri sedaya mlebet surga sedanten. Itu karena ada hadis begini. Kalau ada orang minta kepada Allah untuk dimasukkan ke dalam surga, surganya sendiri itu kasih proposal ke Allah.
Ya Allah, ini Viko, hambamu yang bernama Viko, arek Pasuruan gempol omong. Ini setiap hari minta surga padahal amalnya pas-pasan. Tapi karena dia minta, tolong dikabulkan. Maka dikabulkan oleh Allah. Makanya kalau ditanya cara yang paling gampang memasukkan kita di surga, selain melaksanakan perintah dan menjauhi larangan Allah, kita harus minta. Karena Allah itu Al-Karim, Allah itu maha pemurah. Nggak mungkin kita minta sama Allah ditolak. Nggak, surga mahal, kamu nggak pantas, nggak. Kalau kita minta pasti dikasih. Karena Allah itu maha pemurah. Ya Allah, kalau mlebu swarga tanpa hisab, ya Allah, mboten mampir-mampir. Karena sulusu yadkhulunal jannata bighairi hisab. Itu yang kamu baca di tibak setiap malam Ahad itu. Tapi nggak tahu kamu baca apa enggak, apa seneng kendung-kendung itu. Kan ono sulusu yadkhulunal jannata bighairi hisab. Allahumma ja'alna minhum. Wa sulusu ya'tuna bidunubin fayughfaru lahum. Sing tengah-tengah dosa akeh disepuro. Yang ketiga, wa sulusu ya'tuna bidunubin wa khotoya idham. Dosa akeh wis. Tetapi apa? Ghaira annahum yashhaduna alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Tapi mereka itu ahli syahadat. Walaupun mereka ini nakal, mereka ini mokong ya Allah, cuma mereka ini syahadat. Mereka tidak menyekutukan Allah. Sing disembah mek Gusti Allah dan mengakui Nabi Muhammad utusan, tetap dimasukkan Allah ke surga. Walaupun mampir dulu. Tapi kita nggak mau yang paket ketiga, kita mau paket yang pertama. Yang masuk surga tanpa hisab. Itu kalau saya hitung-hitung sekitar berapa miliar yang masuk surga tanpa hisab. Sepertiga umat Muhammad. Siapa yang ahli matematika di sini? Kira-kira ya, kira-kira umat Muhammad itu dari awal Nabi Muhammad sampai nanti hari kiamat sekitar 70.000 kali 70.000 berapa itu? Kalikan 3 nanti. Cek kalkulator. Ini nanti yang masuk surga tanpa hisab. 70.000 wis ana kalkulatore ya gak iso ngitung ae. Kali 70.000 4,9 miliar. Ini nanti yang masuk surga tanpa hisab. Ini kalau dikalikan 3 berapa umat Muhammad? Kali 3 49 miliar kali 3 berapa? 4,9 miliar. Berapa miliar itu? Panjang juga esok matematika. Sekitar 14 miliar. 14,7 miliar. Hampir 15 miliar. Nanti wis iku kiamat wis. Totalan umat Muhammad yang muslim ya, yang masuk surga ini. Yang umat al-ijabah. Sekitar segitu. Karena ada hadis ada 70 orang yang masuk surga tanpa hisab. Kemudian sebagian ulama menafsirkan satu orang dari 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab membawa 70.000 orang. Wallahu a'lam. Wis muga-muga kene mlebu iku. Muga mbok melok rombongane Syekh Abdul Qadir Jailani, mbok melok rombongane Habib Abdullah Al-Haddad, mbok melok rombongane Syekh Abil Hasan Syadzili, mbok melok rombongane Mbah Sunan Ampel. Wis kene pokoke katut lah muga-muga. Ya kita kalau nggak cinta sama ulama-ulama, wali-wali ya mau berangkat sendiri kan berat. Sing enak iku minal katutin. Termasuk orang-orang yang katut. Wa sunnah lil mutawaddi'i. Nah, sekarang kita masuk sunnah-sunnahnya wudu. Wa sunnah lil mutawaddi'i dan sunnah bagi orang yang berwudu walau bima'in maghsubin, walau dengan air yang digosok. Ini hukumnya haram, tetapi tetap sunnah. Karena haramnya bukan lidzatihi, tapi li'aridin, karena sesuatu hal yang lain. Walau bima'in maghsubin, walaupun dengan air yang
hasil gosopan. Jadi dia pakai air gak kondo yang punya. Alal aujah, menurut pendapat yang kuat. Jadi kamu kalau belajar madhab Syafi'i nanti ada namanya wajhun, ada yang namanya qaulun, ada yang namanya aujah, ada yang mengatakan qaul. Kalau qaul berarti qaulnya Imam Syafi'i. Kalau wajah atau aujah atau wajhun itu bukan pendapatnya Imam Syafi'i, tapi pengikut Imam Syafi'i yang namanya ashabul wujuh. Orang-orang hebat yang bisa mengeluarkan hukum tetapi kaedahnya memakai kaedah Imam Syafi'i. Seperti Qadhi Husain, Ibn Abi Hurairah, Al-Bandaniji, Abi Hamid Al-Isfirayini dan lain sebagainya itu. Itu orang-orang hebat. Mereka bisa menggali hukum dari Al-Quran dan Sunnah tetapi kaedahnya ikut madhab Syafi'i. Maka dinamakan ashabul wujuh. Dinamakan ashabul wujuh. Ini jauh, sekitar tahun 300-400 Hijriah antara itu. Imam Nawawi pun bukan termasuk ashabul wujuh. Dia sudah mujtahid madhab. Dia sudah mujtahid fatwa. Mujtahid fatwa. Jadi kalau kata-kata alal aujah adalah pendapat yang kuat menurut ulama-ulama ashabul wujuh dari pengikut Imam Syafi'i. Ini istilah saja. Artinya Imam Syafi'i dulu tidak membahas masalah ini. Kemudian pengikutnya datang mengembangkan masalah, ada masalah baru dia hukumi. Dinamakan ashabul wujuh. Tapi kalau qaul itu pendapatnya Imam Syafi'i. Kadang-kadang Imam Syafi'i dalam satu kasalah punya 3 qaul, 4 qaul. Qaul. Biasanya istilahnya alal asoh atau alal madhab, atau disebut kadang-kadang pakai istilah alal masyhur. Nah, itu qaulnya Imam Syafi'i. Alal asoh wallahu alam ya. Pokoknya kalau qaul itu berarti khilafnya di Imam Syafi'i. Kalau wajah berarti khilafnya di ashabul wujuh. Ulama-ulama yang datang setelah Imam Syafi'i yang mengeluarkan hukum dari kaedah-kaedahnya Imam Syafi'i. Nanti kita mutalaah lagi. Apa yang disunahkan? Ini baru naibul fa'ilnya di sini. Tasmiyatun. Jadi wasunnah dan disunahkan apa? Tasmiyatun. Membaca bismillah. Sunnah membaca bismillah. Awalahu pada awal wudu. Jadi naibul fa'ilnya sunnah itu tasmiyatun. Awalahu pada awalnya wudu. Ai awalul wudu, yaitu pada waktu awal wudu. Lil ittiba, karena mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa aqalluha, dan paling sedikitnya membaca bismillah. Wa aqalluha, dan paling sedikitnya membaca basmalah. Bismillah, ini paling sedikitnya. Wa akmaluha, sedangkan paling sempurna membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tajibu inda Ahmad, dan membaca bismillah ini menurut madhab Ahmad bin Hambal hukumnya wajib di dalam wudu. Jadi madhab Imam Ahmad bin Hambal, ada orang wudu gak baca bismillah, wudunya tidak sah. Ini madhab Imam Ahmad bin Hambal atau madhab Hambali. Tapi kalau kita madhab Syafi'i, sunnah saja. Membaca bismillah sunnah saja. Dan tempatnya di pertama. Ini nanti membahas siwak ya, padahal gini kadang-kadang jarang sekali. Kalau kita dulu di Hadramut bendino siwak anak gini, walaupun siwak ada sekarang dijual murah, tapi gak ngamalin. Padahal faedahnya luar biasa. Jadi kita nggak ngaji siwak dulu, ngamalin dulu 2-3 hari baru nanti ngaji siwak. Cek kali. Oh no, siwak banyak saya beli di rumah tapi nggak dipakai. Ini kelalaian kita. Lalu dulu kalau kita ngaji di Hadramut itu, kalau nggak bawa siwak nggak boleh masuk. Guru ini kereng-kereng. Ayo, siwak, ayo tunjukkan siwak. Baru boleh masuk, baru ngaji.
Dulu saya punya teman namanya Aos, anak Gresik, dukun itu. Saya berangkat ngaji, lupa gak nggawa siwak. Waduh, Os, kau oleh ngaji ki. Asmat iki ono wit iki. Ada pohon. Ojo Os, haram iku pohonnya orang. Sudah kita cari kayu yang di bawah-bawah yang sudah dibuang-buang. Cuci. Jadi ketika dia "Hat siwak, ayo tunjukin siwak." Padahal kayu oleh tekok dalan. Saking ini ngaji. Padahal di depan masjid biasanya di Masjid Jamek Tarif itu setiap hari ada orang jualan siwak. Umpamanya di Mekah ya banyak sekali. Namanya kayu arak. Insyaallah nanti kita bahas minggu depan. Kita ngamalin dulu baru nanti kita nerangin supaya cekak mlebu wong sing nerang-nerangin aja tapi nggak ngamalin. Wa akmaluha bismillahirrahmanirrahim. Wa tajibu inda Ahmad, dan membaca bismillah di dalam wudu wajib dalam madhab Imam Ahmad bin Hambal. Kita sunnah aja. Wa yusannu qablaha at-ta'awudu, dan sunnah sebelum membaca bismillah membaca ta'awud, membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim atau a'udzubillahi samil alim minasyaitonirrajim. Wa ba'daha, dan setelah basmalah asyhadatan. Jadi membaca ta'awud a'udzubillahi minasyaitonirrajim baru bismillahirrahmanirrahim baru baca syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu sunnahnya kalau kamu mau sempurna. Kalaupun kita nggak bisa ngamalin setiap hari, minimal 1 kali seumur hidup kita amalkan sunnah ini. Nanti sebelum maghrib, sebelum wudu ayo diamalkan. Yang punya siwak bawa siwaknya. Bismillah ta'awud dulu, baru baca bismillah, kemudian baru membaca 2 kalimat syahadat, baru pakai siwak. Sebagian ulama siwak dulu baru baca bismillah, baru baca ta'awud, bismillah, baru syahadat. Wa ba'daha asyhadatan, dan setelah membaca basmalah membaca 2 kalimat syahadat. Dan membaca doa alhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tahuran. Segala puji bagi Allah yang mana Dia telah menjadikan air tahuran sebagai suci, mensucikan. Tahuran itu ala wazni faul, tahuran, sangat-sangat bisa mensucikan. Wa yusannu, ini pembahasan gampang ya, nggak terlalu panjang-panjang, nggak ada tafsir ini, saya kira gampang. Pokoknya kita terjemahkan, kamu insya Allah paham. Wa yusannu, dan disunahkan liman taroka, bagi orang yang meninggalkan basmalah, awalahu, pada awalnya, pada awal wudu, an ya'tiya biha, supaya dia mendatangkan dengan basmalah itu asna'ahu, pada tengah-tengahnya. Nggak apa-apa kalau lupa di awalnya dibaca di tengah-tengahnya. Qailan, dengan seraya berkata bismillahi awwalahu wa akhirahu. Iku nek maca bismillah nak tengah-tengah. Nah, begitu juga dimakan, begitu juga di hal-hal yang lain. La ba'da faraghihi, tidak membacanya setelah selesai, enggak, di tengah-tengah boleh. Tapi kalau sudah selesai ya wis, berarti hilang sudah sunnahnya membaca bismillah. La ba'da faraghihi, tidak setelah selesainya wudu. Wakada, begitu juga sama sunnahnya membaca bismillah itu tadi. Fi nahwil akli, di dalam yang semacam makan, wasyurbi, dan minum, wat ta'lifi, dan mengarang kitab, wal iktihali, dan memakai celak, mimma yusannu lahu tasmiyatu, yang disunahkan untuk membaca bismillah, at-tasmiyah atau basmalah. Jadi kalau lupa di awalnya boleh dibaca di tengah-tengahnya. Baik itu dimakan, baik itu diminum, ketika mengarang kitab, ataupun pakai celak. Dan yang lain-lain, kan banyak yang disunahkan membaca bismillah. Wa bihi jazaman Nawawi fil Majmu', dan dengan pendapat ini jazama, memastikan atau menguatkan, An-Nawawi, siapa itu Imam An-Nawawi? Abi Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi
Fil Majmu' di dalam kitabnya Al Majmu' Syarah Muhadzab. Di dalam kitab beliau Al Majmu' Syarah Muhadzab. Wa ghairihi dan kitab-kitab yang lain. Kitabnya Imam Nawawi banyak, ono Minhajut Thalibin, ono Raudhatut Thalibin, ono fatwanya Fatwa Nawawi, ono Majmu' Syarah Muhadzab, ono Syarah Muslim. Di syarahnya Sahih Muslim Imam Nawawi juga banyak membahas tentang hukum-hukum fikih. Ada tahqiq, tapi tahqiq itu tidak selesai. Majmu' pun tidak selesai. Yang selesai itu Raudhah, kemudian Minhajut Thalibin, itu selesai, itu sempurna sampai bab Ummahatul Aulad. Fayanwi, maka berniat ma'aha bersama tasmiyah, bersama bismillah, inda ghaslil yadaini, tatkala membasuh kedua telapak tangan. Jadi ini yang kemarin kita terangkan niatnya supaya niat melakukan sunnahnya wudu. Cukup di hati kerentek. Wa qala jam'un mutaqaddimun, sebagian ulama jam'un beberapa ulama mutaqaddimun pendahulu yang terdahulu, inna awwala, sesungguhnya awal sunnahnya wudu as-siwaku, itu adalah bersiwak. Summa ba'dahu tasmiyah, baru kemudian membaca bismillah. Tetapi pendapat yang kuat baca bismillah dulu. Baca bismillah dulu. Di mana tempatnya siwak? Nanti kita bahas di tempatnya insyaallah di bab siwak. Ada beberapa pendapat, wallahu a'lam. Far'un tusandu tasmiyah tilawatul Quran, wallahu a'lam. Jadi insyaallah besok hari Rabu terakhir dari bulan Safar. Rabu terakhir bulan Safar itu dinamakan hari, orang Jawa bilang Rebo Wekasan. Katanya ada 70.000 atau 300.000 atau 200 sekian ribu penyakit yang diturunkan oleh Allah. Tapi kita sebagai orang Islam tidak boleh pesimis. Makanya ulama-ulama kita nek Rebo Wekasan tambah selamatan. Ada yang bikin jenang, ada yang liburan. Karena kita yakin tidak ada apes. Orang mukmin semua harinya baik. Cuma mereka berlindung kepada Allah. Karena sebagian ulama juga mengatakan walaupun tidak ada hadis sahihnya, tapi mereka melihat Allah bukakan kepada sebagian ulama itu bahwasanya pada hari itu memang banyak penyakit yang turun. Besok ini banyak penyakit yang turun. Nah, kita baca sekarang Salamun qaulam mir rabbir rahim 40 kali. Kita baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Salamun qaulam mir rabbir rahim. 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 Kita tawasul kepada Allah. Semoga dengan wasilah membaca firman-Nya itu keluarga kita, semua orang-orang yang kita cintai, guru-guru kita, murid-murid kita, santri-santri kita semua yang
dalam lindungan pesantren kita ini semoga dilindungi oleh Allah. Dijauhkan dari penyakit, diberikan kesehatan yang sempurna, dilancarkan rezekinya, zahir batin, ala hadinnya wa kulniya shalihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Allahumma shalli ala Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala Muhammad.